Shalom, salam sadis, salam hari Rabu. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Market yang agak altcoin agak sideways juga ya, nggak gimana gerak ya seperti yang kita perkirakan kemarin, makanya saya nggak ambil swing, itu kendalanya. Tapi niat nggak ambil swing kemarin gara-gara multi chain di dump, masuk juga saya gatel tangan pikir buat swing. Pas dia drop di harga 9 ribuan saya ambil, malah drop lagi. Ya udahlah, lihat ntar aja lah. Gara-gara gatel nggak tahan lihat dia diskon di drop di dump ya. Itu koin, aduh, itu ngawur. Itu koin memang udah nggak jelas gitu devnya itu ya. Devnya apa udah di penjara atau apa nggak tahu juga itu ya. Aneh itu koin multi chain, aneh, koin aneh itu. Waktu bearish time kemarin itu bisa bertahan dia, waktu winter gitu dingin marketnya ya, dia bertahan masih bisa $13. Pas masuk bull time justru amburadul ambruk dia. Gila ya, gitulah market, nggak pernah kita sangka ya, selalu ada hal-hal di luar perkiraan yang terjadi. By the way, hari ini dailynya nutup masih sangat positif, bullnya ya, justru sangat great ya. Agak hati-hati juga kalau udah greatnya tinggi sekali ini ya. Ini saya buat video sekarang market cap 2 triliun, 15 billion, masih naik 1,3%. Volume agak turun pada TP. Kemarin dia kan udah di atas 100 billion. Ini dia ada pada ini agak drop volume. 6,6% volumenya ya, drop ya di 96,7 billion. Kemarin waktu buat video itu di atas 100 billion. Ini dia 96,7 billion. Dominance juga menguat lagi. Maka itu yang saya pikir kemarin, dia ada kalau balik 52 gitu kan, altcoin stuck lagi gitu. Ya benar. Kecuali PP. PP. Siapa paus mana kasih PP kerating deng campur kopi ya, loncat-loncat terus dia, kena minum kerating deng campur kopi, wah black matanya si Pepe, loncat terus si kodok. Sayangnya Purba nggak ikut loncat ya. Kecepatan TP, aduh. Ini BTC dominan, sekarang saya buat video posisi di 52,1 ya, makanya agak ini. Fear and Greed, wah 80% extreme greed. Udah extreme greed kita udah agak wanti-wanti. Biasanya ya harus koreksi, seharusnya market lebih sehat ya, harus ada. Cuma kapan kita nggak tahu ya, kita lihatlah nanti. Tadi dailynya masih bagus, dia nutup di 57.000 ya. Ini saya buat video sekarang BTC di 57.158, ETH di 3.265, BNB 397, Solana 108, XRP agaknya akhirnya ada action dikit XRP ya. Ya gitulah, biar ada ini yang ini, tapi masih kecil actionnya. Paling nggak adalah 5%-an dia naik ya tadi ya, di 58 sen. Cardano sama seperti kemarin di 62 sen ya. Avalanche di 39,51, Doge agak hijau dikit, Doge ya 9563, 9,5 sen lah ya, 9 sen, 5. Polkadot $8.29, ICP 1297 ya, agak stuck sih. Ini hijau, kelihatan hijau-hijaunya ini rata-rata ya hijau kopong. Cuma 1-2 koin agak ada sedikit isi gitu, tapi overall hijaunya hijau kopong. Justru ada yang sebagian
rada koreksi gitu ya, yang udah naik-naik tinggi ya agak drop balik, dia koreksi di kayak ini koti gitu ya, udah pada koreksi lagi dia. Nah, kalau kita lihat event, nah semalam emas sama apa perkiraan saya bener gitu dia, maka saya nggak ini ya antara merah tipis atau hijau tipis ya sempet posisi ya, akhirnya dia nutup agak merah dikit, semalam dah hijau tipis juga ya, di situ range-nya belum gimana ya, kita mungkin malam ini lebih pengaruh mungkin ya emas ya. Ini malam ini event penting juga gitu. Malam ini ada event penting di jam 8.30. Itu GDP ya. Nah, GDP-nya itu quarter over quarter 4 itu sebelumnya 4,9 mengalami penurunan. Forecast-nya lihat 3,3 ya. 3,3, wah lumayan juga dropnya kalau benar. Nah juga GDP price index-nya juga lumayan drop 3,3, diperkirakan 1,5. Nah ini kalau yang begini-gini nih agak ribet nih. Ini biasanya forecast dia 3, tapi nanti dia misalnya 3,5 bukan 3,3. Forecast drop 3, ditulis hijau gitu, nggak sesuai forecast, dia market agak ini, tergantung dia style. Ini kalau lihat dia punya pada drop sih ya, kelihatan drop. Ya ini source-nya kalau bener dia drop ya, source-nya emas bisa hijau lagi ini ya. Ya Bitcoin juga harusnya masih posisi hijau, justru dolar yang melemah ini ya. Ini GDP kalau drop gitu dia dolar melemah ini ya. Terus juga ini jam 10.30 crude oil inventory ini juga ada drop dia, sebelumnya 3,514 million barrel, dia perkirakan di forecast 1,100 million ya, 3,100 million dia punya ini stop dia punya forecast ya. Ini juga agak drop ya, kelihatan sih malam ini dolar harusnya koreksi, dolar lebih drop lagi ini ya. Kalau dolar drop harusnya emas hijau ya, tapi yang ini penyakitnya takutnya gini, dia drop tapi dibuat hijau, nggak sesuai ekspektasi forecastnya. Misalnya dia kan sebelumnya 4,9, ini forecast diperkirakan 3,3, nggak tahu nanti dia keluar datanya 3,5, 3,6 atau 3,8, itu dia hijau, justru steady dolar gitu ya. Jadi kadang ya tergantung si market maker yang nyetelnya sih. Padahal kalau lihat semuanya pada drop ini ya, dia punya GDP price index juga dropnya lumayan, padahal 3,3, dia perkirakan forecastnya 1,5 gitu ya. GDP salesnya juga gitu. Good trade balance juga drop loh ya, sebelumnya minus 87,89 billion, ini lebih lagi minus 88 ya. Ini kalau lihat ininya source-nya ya memang dolar melemah malam ini, dolar melemah, emas harusnya menguat, BTC juga menguat ya, berarti BTC masih uptrend gitu kalau kita lihat dia punya ini ya.
forecast hari ini. Nah, kalau lihat dia punya forecast dolar bisa melemah, ya ini terus ada yang minta singgung ini USD Japan Yen. Yen masih melemah di 150 ya. Ini yen per dolar masih 150,57 itu. Jadi karena nggak ada kebijakan yang dibuat yang spesifik bisa menguatkan yen gitu ya, dan belum ada data ekonomi keluar yang apa, jadi ya mudah-mudahan aja malam ini dolar agak melemah juga ya, dolar melemah bisa jadi yen agak sedikit menguat gitu. Tapi kalau misalnya ada yang tanya, kok gua mau beli yen, mau jalan-jalan, ya ini lagi diskon gitu, lagi murah yen. Anda yang punya planning mau nanti jalan-jalan ke Jepang di spring ini gitu, atau ya beli, lagi murah gitu kan. Itu. Tapi kalau Anda yang pekerja yang mau ngirim duit gitu kan, ya sabar dulu lah, kirim seadanya dulu sementara. Saya rasa nanti kita lihatlah di habis kuartal 1 ini atau apa, nanti lihat ada kebijakan apa yang dibuat ya, bisa agak menguat nanti yen. Untuk sementara belum, nanti kita lihat mungkin ada data-data apa, CPI-nya kayak GDP-nya kalau ada perbaikan ya, yaitu baru bisa nguat. Ini kan kemarin masih posisi lemah karena GDP-nya drop yang masuk kategori resesi, makanya yennya drop. Sedangkan Bank of Japan-nya belum ada buat satu kebijakan yang apa yang bisa buat mata uangnya menguat gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk market kripto hari ini kalau yang pengen scalping ya, kalau swing saya belum sih lihat ini dia punya apa ya, dominance-nya tinggi, terus fear and greed-nya udah extreme greed ya. Ini udah dalam berapa, mungkin nanti Jumat ini agak ini ya, agak wanti-wanti di Jumat mungkin ya. Nanti hari apa ada PCE, terus Jumat ini deal apa, kalau debt ceiling lagi ya, kemarin itu kan ditunda ke bulan Maret ya. Jadi Jumat ini masuk tanggal 1 Maret ya, 1 Maret itu yang harus ada kesepakatan. Kalau nggak ada kesepakatan ya dia akan stop dulu pemerintahannya ya, akan stop. Nah, ini yang market agak ini juga gitu, diperhatikan gitu. Ada beberapa hal yang ya kita lihatlah ini, orang Kongres, House Speaker-nya bisa deal dengan Biden atau enggak, atau apa, ada kesepakatan. Kalau nggak mencapai kesepakatan, ya lihat gimana. Jadi bulan Maret ini banyak hal-hal penting ya, debt ceiling, terus nanti tanggal 11 Maret itu program funding dari Fed untuk bank-bank itu juga jatuh tempo. Nah, itu juga sangat ini penting poinnya gitu. Jadi market juga udah sausnya ini harus ada koreksi, udah extreme greed, udah ini ya. Kalau dia nggak ini nggak sehat gitu. Kalau dia koreksi lebih sehat market gitu sausnya. Dan biasanya Maret akan ini Pak, itu bule biasanya begitu, mereka ini ya di Selasa mereka buat uang, usahakan ini, mainkan market ya kan. Nah, saham semua ini, pada perusahaan ini saham-saham disorong-sorong all time high ya kan. Bingung, resesi, Jepang resesi, saham Nikkei-nya sempat disorong sampai all time high. Bukan orang Jepang, dari Wall Street yang ngerjain gitu ya. Jadi itu mereka pam nanti dia TP ya, TP cari nanti harga bawah lagi, karena udah TP lepas barang dia harus tekan harga ke bawah lagi ya, untuk serok dari harga bawah lagi. Nah,
dia hitung lagi kuartal 1 cuan berapa, nah nanti kuartal 2 target berapa lagi. Itu biasa begitu mereka itu. Ya. Nah untuk hari ini kalau ya scalping ya dapat dikit kita cabut gitu ya. Kalau multi, kalau ente ada yang sangkut ya tahan dulu ya, lihat lagi mana. Saya juga biarkan dulu lah. Kemarin kecepatan juga, saya pikir udah drop 35% loh, tiba-tiba ini buang. Kenapa? Ya iseng saya coba ini. Padahal kemarin nggak pengen swing sih. Udah saya bilang nggak pengen lihat ininya kan, pergerakan. Karena nggak ini, koin mana yang bisa disorong, kurang yakin lihat dominance-nya gitu kan. Ternyata yang disorong cuma PP yang kuat lawan arus. Pausnya kasih minum kerating dan campur kopi itu. Ya. Nah untuk hari ini kalau mau scalping ya, kalau pengen long, saya kemarin ada yang saya short, ada sedikit cuan lah, lumayan lah ya, yang scalping. Kalau untuk hari ini, kalau yang pengen long, coba saya lihat ya. Ini EOS hari ini ada event nggak gerak juga ya, memang koin tua nggak ada yang ini. Parah juga dia. Itu SAT 1000 SAT, SATS SAT itu masih bisa di long kayaknya, tapi mungkin dikit gitu ya, mungkin dikit gitu. CFX juga bisa, Conflux bisa di long ya, kalau yang pengen long. Sebenarnya kalau ada yang berani, EOS boleh coba sih. Ya agak 50-50 EOS. Karena EOS kadang malam baru gerak dia, market ambruk gitu ya. Dia eventnya hari ini kan, bisa aja malam ini baru disorong gitu. 50-50 kalau EOS, kalau kalian mau ambil long ya. Tapi masih bisa sih. Oasis Network, Ross juga masih positif hijau. Biasanya Ross masih agak lawan arus. Dulu waktu dia masih ini kenceng mau naik dia gitu. Itu Ross bisa tuh kalau pengen long ya. Itu buat yang kalau mau scalping long. Oke. Kalau mau ini short, kalau yang ini kadang trade ini selera masing-masing loh. Ada yang nggak tertarik, dia justru lebih seneng short gitu ya. Saya termasuk salah satunya. Kalau pengen short sih ini flare kayaknya udah habis. Ya, flare udah habis gas, itu bisa di short. Tapi ingat flare jangan pakai left tinggi, karena dia punya depth kayaknya kelihatan kalau berat dia akan sorong, dia lawan arus dulu. Nanti dia liquid baru dia bener kasih turun lagi gitu. Jadi supaya nggak kentara banget, jangan pakai left tinggi, left kecil aja, pelan-pelan tektok sama dia. Nanti bener-bener dia mau buang dia ini. Tapi kalau left tinggi biasa cepet kebaca sama mereka. Apalagi saya buat YouTube ada yang ikut beberapa langsung ini, kadang dia malah balik arah gitu ya. Tapi kalau Anda mau sabar, flare ini pakai left kecil, tunggu dia ini. Ini udah habis gas sebenarnya flare ya. Flare ini udah bisa di short itu. Theta juga ya, Theta juga bisa udah bisa di short. Kayaknya Theta udah habis gas juga itu. Itu sih yang saya lihat kalau hari ini gatal tangan yang mau scalping, cari-cari uang rokok, uang kopi ya.
buat fun-fun aja lah ya, bukan mau ini kan. Itu sih, cuma yang suka nge-short hati-hati, jangan sembarangan nge-short market yang lagi uptrend gitu, kecuali yang memang udah habis gas, udah naik tinggi gitu dengan BTC dominance tinggi gini ya, boleh kalian short, tapi yang udah habis gas, jangan yang masih mau lawan arus gitu ya. Misalnya Pak Stellar ini XRP kayaknya walaupun bisa aja Stellar XRP ini masih slow but sure, naik dikit-dikit gitu ya, belum mau turun gitu ya, itu mungkin saja gitu. Yang gitu-gitu jangan di short. Ini Doge aja jangan coba-coba di short loh. Doge bisa juga kalau pengen scalping long, kayaknya masih bisa naik dikit tuh ke ini 95 sen ya, 9,5 sen. Bisa aja dia masih naik 9,798 sen, masih bisa nih Dogecoin ya. Itu bisa tuh ya, kalau mau di long gitu. Itu jangan di short tuh Doge, belum habis gas itu. Bisa aja dia gedek-gedek sideways dikit, nanti tum ke atas lagi gitu ya. Jadi begitu sih hari ini marketnya. Kita lihat malam ini yang jelas, lihat GDP-nya yang drop ya, dolar biasa akan melemah dan emas akan hijau kalau biasa, kalau dia nggak anomali, dan kripto masih akan tetap hijau ya untuk hari ini. Mungkin sampai besok 29 udah akhir bulan Februari, Jumat paginya itu monthly candle-nya nutup, saya rasa dia akan nutup di atas gitu ya, akan dibuat orang masih greed, akan FOMO. Ini kayaknya lagi cari korban FOMO nih market gini. Jadi hati-hati, jangan FOMO. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.